melakukan traveling di Curug Cipinaha. Nah, ini dia. Di sini tuh memang salah satu keunggulannya ini ada ikan gurame ini, dan ini namanya ikan gurame soang. Saya deg-degan sekali. Wah, itu udah mulai maju-maju tuh. Aduh. Niatnya mau ambil telur. Ketemu dua binatangnya. Laju camper van yang kami tumpangi hari ini berada di jalur dataran tinggi Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Hanya berjarak 22 km dari pusat kota Tasik, kawasan ini dianugerahi panorama alam yang mempesona. Salah satunya Desa Balatisuka. Terletak di kaki Gunung Tanjung, desa ini memiliki curug berundak yang masih tersembunyi. Akhirnya sampai juga kita ya, Kang ya. Baik. Tapi ini pemandangannya udah bagus sekali nih. Kang, bentar. Siap. Sekarang kita sudah sampai di lokasi. Ini pemandangan ini bagus sekali ya, sawah-sawah. Tapi saya bukan mau ke sawahnya, karena hari ini saya mau lakukan olahraga ekstrim yang ada di sini. Kira-kira apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari ketinggian sekitar 70 meter, saya akan menuruni air terjun ini dengan teknik rappelling, yaitu cara turun dari ketinggian menggunakan tali. Kali ini saya dengan teman-teman komunitas SPTI Kota Tasikmalaya mau melakukan traveling di Curug Cipinaha. Ini sudah siap-siap, sudah lengkap semua. Kita mau langsung aja ikuti jejak saya, jejak petualang. Curug Cipinaha terdiri dari 3 tingkatan dengan air terjun utama setinggi 40 meter. Teknik rappelling membutuhkan kekuatan dan daya tahan. Saya harus mengandalkan cengkraman tangan dalam menahan beban. Terlebih jalur lintasan yang kami lewati cukup vertikal. Saya harus benar-benar memperhatikan jalur yang dipilih dan menghindari batuan berlumut. Gimana perasaannya ini kita kena air terjun, air dari atas nih, mantap luar biasa, deg-degan. Cuman ini kalau saya bilang ini sudah setengah ya. Bukan kebelang. Beradu dengan derasnya curah air seakan tidak cukup menyulitkan langkah kami. Pandangan yang harus menunduk justru membuat adrenalin semakin terpacu ketika melihat ketinggian curug. Lihat di samping saya ini bukan air terjunnya lagi deras-derasnya ini. Ini sampai menabas sudah harus keluar dari airnya nih. Kami harus menghindari jalur air yang deras agar pandangan tetap terjaga. Kita berhasil turun sampai di bawah dengan selamat ya. Mantap, berhasil. Olahraga ekstrim kami kali ini ditutup dengan cliff jump setinggi 3 meter. Sekali petualangan saya di Tasikmalaya. Sudah rappelling 30 meter, lompat. Habis itu saya masih mau mengeksplor lagi yang ada di sini, keunikan lainnya seperti gurame soang. Apakah itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Roda camper van membawa saya ke salah satu desa yang terletak di sisi timur kota Tasikmalaya. Akses jalan yang memadai, perjalanan kami tempuh kurang lebih 1 jam untuk sampai ke tujuan.
Seru banget sudah rappling tadi. Sekarang kita lagi menuju ke desa Singkup. Mau lihat ikan gurame, tapi bukan sembarang ikan gurame. Apakah itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keunggulan dan keunikan yang dimiliki gurame soang memotivasi sebagian petani ikan di desa Singkup untuk membudidayakannya. Sekarang saya dan Kang Miki sudah mau menuju ke tempat bapak-bapak dari kelompok budidaya ikan gurame di Kampung Gobang. Ini sudah ada di sana tuh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Didukung oleh lahan yang terbuka, dekat dengan sumber mata air serta makanan alami, tempat ini menjadi area yang cocok untuk budidaya gurame soang. Nah ini dia. Di sini tuh memang salah satu keunggulannya ini ada ikan gurame ini, dan ini namanya ikan gurame soang. Soang ini adalah salah satu gurame yang diandalkan di Tasikmalaya karena memang di sini ya Pak pengembang biakannya ya Pak. Iya, iya. Ini dia bedanya nih. Lihat tuh mulutnya. Kayak soang. Ini karena ya airnya udah surut jadi kita lebih mudah untuk mencari ikan ya, dan kalau dilihat situ tuh itu udah dibatasin juga, jadi ikannya tuh semua akan mengarah di sana. Gurame soang rata-rata dipanen sebelum berumur 1 tahun. Pemilik kolam biasa panen dengan cara ngagogoh atau menangkap ikan menggunakan tangan kosong. Ini 6 bulanan, dan memang kalau gurame soang ini perhitungannya lebih cepat dia berkembang biak daripada gurame-gurame yang lain. Jadi ini lebih cocok untuk dibudidaya seperti ini. Gurame soang memiliki pola makan yang rakus, sehingga pertumbuhannya cukup pesat. Memasuki usia 6 bulan, bobot ikan ini bisa mencapai setengah kilogram. Penyortiran tidak hanya untuk memisahkan jenis ikan saja, namun sekaligus untuk mengelompokkan ukuran gurame. Ini fungsinya disortir tuh seperti ini, jadi ukurannya terpisah, yang besar-besar taruh di sini, terus yang agak sedang taruh di sini, terus yang beda jenis kita taruh di sebelah sini. Melalui proses sortir, pemilik juga dapat memisahkan calon gurame indukan. Nah, ini dia nih, ikan yang udah besar-besar seperti ini biasa jadi apa namanya? Indukan. Jadi mereka dikembangbiakan lagi di kolam yang lain. Ya. Jadi ini fungsinya kita sortir seperti ini biar ketahuan yang sudah besar-besar seperti ini supaya bisa dikembangbiakan lagi. Ini mau ditaruh di kolam mana, Bapak? Ya, kolam atas. Ya. Kolam atas. Oke, kita langsung sana, Bapak. Ya. Ini udah ya? Oke. Kolam pembesaran dan pemijahan harus dipisahkan. Ikan indukan biasanya enggan bertelur jika penghuni kolam terlalu padat. Kita sudah sampai di kolam pemijahan. Ini kita mau masukin Jadi indukan-indukannya. Oke, Bapak. Satu kolam berukuran 60 meter persegi, idealnya ditempatkan 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Nah, induknya ini nanti dijadikan sarang sama ikan guramenya yang mau bertelur. Jadi ini disebar aja gitu ya, Pak? cukup sebar aja. Cukup sebar aja? Ya. Sini. Bisa. Dalam 1 kali bertelur, induk gurame soang dapat menghasilkan hingga 5.000 butir telur. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan budidaya gurame jenis soang. Oh, udah ya, Pak ya? Kalau yang kayak gini nih berapa lama nih, Pak? Seminggu? Semingguan lah. Ini bisa bertelur gitu. Nah, kita perlu waktu seminggu sampai mereka bertelur di sarangnya ini nih, Iya. si ijuknya. Terus kira-kira ada yang udah bertelur nggak, Pak? Udah ada sebelah sana. Sebelah sana? Nah, beruntung sekali nih, saya sudah penasaran mau lihat telur dari gurame itu seperti apa. Iya. Ayo Bapak, kita ke sana langsung ya. Siap. Telur gurame yang terdapat di sarang ijuk kemudian dikumpulkan agar perkembangannya lebih optimal. Butuh waktu 3 hingga 4 hari sampai telur-telur ini bisa menetas. Nah, ini kita sudah sampai di sini dan tempatnya itu pas banget ada yang sudah menetas ini telur-telurnya nih. Ini banyak banget ya, Pak. Ini usia berapa minggu nih? Ini baru semingguan lah. Semingguan.
Proses penetasan telur merupakan tahap yang paling rawan, sehingga telur-telur yang gagal menetas harus dipisahkan dari benih-benih yang sehat karena berpotensi menularkan penyakit. Dan ini kalau satu indukan gurame itu bertelur ini mencapai 3.000 sampai 4.000 telur ya Pak ya? Telur. Ini berapa indukan nih Pak? Satu indukan ini. Satu indukan. Benih-benih gurame yang baru menetas memiliki cadangan makanan yang menempel pada tubuhnya, sehingga sampai usia 11 hari ke depan tidak perlu diberi pakan. Nah ini dia makanan ketika ukurannya masih kecil-kecil nih. Ini berapa bulan Bapak? Baru 1 bulan ini. 1 bulan. Jadi makanannya ini nih. Cacing sutra. Sutra. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari. Dalam tahap benih, gurame merupakan karnivora sehingga pakan yang diberikan harus makanan tinggi protein. Dan kalau dilihat nih kolamnya tidak hanya satu, ada beberapa kolam di sini. Ini fungsinya untuk memindah-mindahkan karena kalau pembesaran atau budidaya gurame itu harus rajin dipindah-pindahin. Cara merawat gurame terbilang cukup rumit dan telaten. Setiap bulan, ikan-ikan ini harus disortir sesuai ukurannya supaya pertumbuhannya optimal. Ini dia, makanya harus disortir nih. Kalau kita lihat ini ukurannya beda banget. Ini besar banget, ini kecil sekali. Padahal mereka tuh satu umur. Nah ini makanya harus disortir supaya yang besar-besar ini bisa satu ukuran, yang kecil-kecil ini juga tidak kalah saing untuk mendapatkan makanan. Tidak jarang, anakan gurame yang berukuran lebih besar akan menyerang gurame yang lebih kecil. Anakan gurame seukuran 3 ruas jari harus dipindahkan ke kolam berdinding tinggi untuk menghindari gurame melompat keluar kolam. Pas kita masukin ini juga sekaligus dihitung supaya tahu jumlahnya yang ada di kolam ini berapa banyak. Jadi ketika nanti diambil sesuai jumlahnya. Berapa? Oh ada juga Pak? Berapa kematian berapa? Ya, ntar ketahuan kematian berapa gitu kalau gitu kan. Berbeda dengan fase larva, gurame dewasa merupakan herbivora. Selain pakan pelet, gurame juga diberi daun talas yang merupakan makanan alaminya. Bapak ini lagi ngapain Bapak? Ini kasih obat nih, Oh. antibiotik ya. Ini dia sama seperti manusia, ternyata ikan juga butuh obat supaya lebih sehat ya Bapak ya. Ini katanya di sini namanya Kirinyuh namanya. daun kalau di sini kirinyuh. namanya. Daun kaya khasiat ini merupakan antibakteri dan anti jamur alami. Cukup ditaruh dalam kolam, gurame dapat terlindungi dari penyakit dan berkembang lebih optimal. Tadi kita sudah kasih makan, sekarang saya mau lihat ukurannya nih Pak. Apa? Wih, ada yang wih banyak banget. Ini dia ikan guramenya. Wih. Ini umur berapa nih Pak? Umur 4 bulanan. Umur ini. 4 bulanan ini. Tapi ini belum bisa untuk dikonsumsi karena ukurannya masih kecil-kecil. Dan kayaknya saya sudah lapar nih Pak. Kita mau langsung aja ke sana mau olah ikan yang tadi kita sudah panen. Ikut jejak saya, jejak petualang. Popularitas gurame memang sudah tidak asing lagi. Banyak restoran yang mengolah ikan ini menjadi beragam kuliner nikmat. Kali ini, saya akan menikmati kelezatan gurame soang di tengah sejuknya suasana alam. Dengan camper van, modernisasi bisa langsung berpadu dengan alam hingga menawarkan petualangan yang berbeda. Ini dia gurame soang yang tadi, sekarang kita mau olah jadi gurame soang Acar kuning. acar kuning. Ikut jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat acar kuning, gurame digoreng garing terlebih dulu. Sembari menunggu ikan matang, saya menyiapkan bumbu halus yang terdiri dari kemiri, jahe, lengkuas, dan kunyit. Selanjutnya bumbu halus ditumis. Sebagai penambah aroma, kami masukkan serai, daun jeruk, dan cabai rawit. Acar tak lengkap tanpa tambahan potongan wortel dan timun. Nah, kita masukin ikannya. Ini ya langsung ya. Oke, wow. Menumis gurame tidak membutuhkan waktu lama karena ikan telah matang sebelumnya. Cukup dimasak sampai bumbu meresap. Wah,
Wah, ini harum banget ya. Sudah menggugah selera sekali, sekarang waktunya kita makan. Gurame dengan ciri khas dagingnya yang tebal memang cukup memanjakan lidah dan perut. Makin sempurna dipadukan dengan bumbu acar kuning yang segar dan gurih. Ini dia dagingnya. Empuk banget kan? Enak, Bu. Petualangan saya sampai ke Tasikmalaya ini memang unik sekali. Dari tadi cobain traveling yang menantang, terus sekarang makan gurame soang yang juga nikmat sekali. Ditapadukan dengan kuliner lokal sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.